Halo semua, welcome back to my channel. Oke, setelah sekian lama, akhirnya di game DLS kita mendapatkan hero range baru atau hero archer baru untuk squad kita gitu ya. Dia mungkin sudah masuk ke generasi keempat dari hero range itu sendiri. Dan ini sangat kabar baik ya untuk gua utamanya, karena gua itu adalah rank squad ya. Untuk awal-awal biarkan mereka eh, para paus yang mendominasi, tapi ya gua sedikit-sedikit inginlah mendapatkannya gitu ya. Oke, kita review saja hero range yang baru, yang generasi baru ini, apakah cukup worth it untuk kalian masuk jadi jajaran komandan kalian atau tidak. Mari kita cek saja. Jadi hero yang baru dari tipe range itu ada dua ya. Pertama ada si Line dan juga ada si Bot. Dan ini kita kemungkinan, nah seperti ini ya, kita sudah lihat ia dari Lucky Roll. Sedangkan Simbad ini dia dari Top Commander. Kita bahas dari Bot dulu karena dia tipe Top Commander eventnya. Jadi Bot ini dia hero yang kita dapatkan dari Top Commander gitu ya. Dan untuk informasinya, dan ini ya seperti biasa ya. Ini alur ceritanya, Bot itu siapa, bisa kalian lihat ya. Dan kita lihat juga di sini skillnya dan tipenya. Dia itu adalah range squad, yang jelas sig dan bertahan. Jadi dia lebih ke tipe tempur ya, atau yang memimpin rally untuk membakar tower atau membakar rumah ya, atau kastil atau shelter kayak gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat dari skill-skillnya. Skill pertamanya dia adalah skill yang memberikan damage sampai 3 target musuh dalam area lingkaran gitu ya. Dan damage-nya itu maksimal di 13.000. Dan damage yang diterima di setiap musuh, dari setiap musuhnya itu berkurang 15%. Oke. Ini damage yang diterima dari setiap target musuhnya. Jadi kalau misalkan ada 3 musuh yang menyerang dia, berarti 15% ya gitu ya. Dan entahlah ini yang dimaksud itu damage counternya atau damage dalam artian attack dari musuhnya gitu. Kalau misalkan damage dari setiap musuhnya, ya ini lumayan ya. Jadi damage yang diterima setiap target musuh berkurang 15% untuk setiap target musuh tambahan. Jadi kalau misalkan di sini kita memberikan damage kepada 3 target yang ada di area lingkaran. Yang keduanya ini dia lebih ke kayak kita dapat pengurangan damage dari kelebihan 3 orang ini gitu. Misalkan yang mengurung kita itu lebih banyak, nah lebihnya dari target ini itu yang dikurangi. Karena di sini tertulis untuk setiap target musuh tambahan ya. Tambahan berarti yang lebih dari 3 target ini. Jika skill ini menghabisi squad musuh, berpeluang 50% untuk langsung memulihkan rek sebanyak 60 ya. Jadi ini ketika menghabisi satu musuh, dia otomatis langsung memulihkan rek. Lumayan ya, ini sangat baik sekali. Itu kalau misalkan langsung musuh gitu. Tapi ya kita lihat lagi untuk skill keduanya. Skill keduanya yaitu dari skill pasifnya, dia meningkatkan attack squad range sebesar 30%. Wow. Jika musuh terkena silent, meningkatkan damage serangan dasar yang diberikan kepada mereka sebanyak 21%.
Kalau ini mah lebih karena dia ada silent ya, berarti dia lebih cocok bareng sama Julia. Karena di Julia itu ada efek silentnya gitu. Jadi cocok ketika Simbad ini digabungkan dengan Julia. Kalau nggak salah ada efek silentnya dia. Ada ya. Julia, apa gua salah lihat? Apa gua salah ingat? Gua juga agak lupa nih untuk efek silentnya itu. Ada di Julia atau bukan? Atau ada di Chun ya? Kita cek dulu. Oh ya, ada di Chun ternyata. Jadi si Bud ini boleh lah untuk digabungkan dengan Chun. Jadi untuk ketika dia terkena silent, maka akan seperti tadi ada peningkatan attack dari Bud-nya sendiri. Karena di situ dia punya skill yang untuk meningkatkan attack yang diterima musuh yang terkena silent. Berarti dipasangkan dengan Chun itu baik ya. Dipasangkan dengan Chun itu baik. Terus di sini di skill ketiganya dia selama sik, berarti ini hanya berlaku ketika dia memimpin rally gitu ya. Meningkatkan defense dan HP-nya tipe range squad. Oke. Lumayan besar ya, 25%. Terus lagi ini juga sama, selama rally juga meningkatkan damage skill terhadap squad garrison sebesar 54% guys. Tapi semua damage yang diterima dari squad garrison meningkat 4%. Oke, jadi ini ada timbal baliknya ya. Semakin tinggi dia memberikan damage ke tower atau garrison, tapi dia timbal baliknya juga lumayan besar juga ya guys. 12% 500 peningkatannya. Jadi ketika peningkatan damage skillnya nyampe 54%, di sisi lain dia nih semua damage yang diterima dari squad garrison meningkat 4%. Ini entah gua yang salah baca atau gimana ya. Tapi di sini semua damage yang diterima dari garrison tuh. Berarti si ini kayak kena hukumannya ya, karena dia tadi dapat skill apa istilahnya, dapat damage skill yang lumayan nggak ngotak nih 54%, tapi dia juga dapat timbal baliknya sebesar 12%. Ya kalau ini ceritanya sih ya kita perlu dirombak sedikit ya metanya biar menjadi suatu meta yang baik dan cocok banget ya. Kita cek lagi skill keempatnya atau di awal kening. Skill keempat awal keningnya ini ada di skill pertama ya. Ya, skill pertama ditingkatkan menjadi faktor damage-nya jadi 14.300. Oke, lumayan besar. Damage yang diterima oleh masing-masing target musuh berkurang 15% untuk setiap target musuh tambahan. Jika skill ini menghabisi musuh berpeluang 50% untuk langsung memulihkan 65 rek dan memulihkan attack sendiri sebesar 30. Memulihkan attack sendiri ya agak rancu ya, gue nggak begitu ngerti nih maksudnya memulihkan attack sendiri itu seperti apa. Mungkin attacknya dibalikin gitu atau dinaikkan ya, kurang tahu juga gue. Cuman dari semuanya memang dia lebih tercipta untuk rally ya. Selain itu gua nggak menyarankan kalian untuk menggunakan ini. Kayak untuk field battle juga gua nggak menyarankan, karena dua skill ini ya, dua skill pasif 3 dan 4 ini sangat berpengaruh untuk garrison gitu ya. Jadi otomatis ketika field battle ini dua skill ini anggap tidak ada karena tidak aktif kayak gitu. Jadi menurut gua sih nggak rekomen banget untuk kalian menggunakan si Bud ini sebagai sebagai field battle. Tapi kalau untuk merally pasukan yang sekarang lagi meta tebel kayak Thunder Peterson, gua masih berikan apa istilahnya, memberikan
rekomendasi ya buat kalian untuk menggunakan Simbad ini. Oke, itu aja untuk Simbad. Kita langsung ke Silin ya. Silin ini Escalator Heroine. Di sini kita bisa lihat sejarahnya ini itu sebagai apa ya. Dan kita lihat lagi, ya tampilannya sih bagus. Gue lebih suka Silin ini daripada Simbad ya. Iya. Ya, gue lebih suka Silin ini karena emang dia menggambarkan sekali sebagai seorang range squad ya. Di sini dia tipenya range squad, general, dan skill. Dan kita bisa lihat dari skillnya itu skill pertamanya. Skill pertamanya itu memberikan damage sebesar 11.700. Ini direct damage-nya ya. Dan jika di-upit saat tidak sedang rally atau garrison, jika di-upit saat tidak sedang rally atau garrison, memberikan tambahan damage ke target saat ini. Oke. Berarti kalau misalkan dia jika di-upit saat tidak sedang rally. Oke. Berarti ini berlaku ketika field battle ya. Ketika field battle dia di-upit banyak musuh, dia akan memberikan damage tambahan 70 sebesar 2.500 ya. Dan mengurangi damage skill yang diterima sampai dengan 15% selama 2 detik. Ini bagus ini. Untuk field battle gue rekomen banget ini ya. Yang pertama dari skillnya. Kita cek skill 2 dan 3 dan seterusnya. Skill 2 nya itu meningkatkan squad attack-nya range sebesar 30%. Dan sama ketika ini di-upit tapi bukan rally atau field battle, dia akan meningkatkan defense sebesar 15%. Bagus juga nih. Terus yang ketiga, dia meningkatkan HP squad range sebesar 34%, counter attack berpeluang 20%, mengurangi semua damage yang diterima sebesar 4,5% selama 2 detik. Efek ini hanya bisa terpicu 1 kali dalam 4 detik. Oke, ini masih bagus scan weakness-nya. Terus skill keempatnya itu tactical maneuver. Dia meningkatkan damage counter sebesar 32% dan kecepatan range squad sebesar 20%. Ini bagus semua asli. Dari skill 1 sampai skill 4-nya aktif banget. Dan dia cocok banget untuk field battle menurut gua ya. Dan ketika di awal kan dia ada skill baru. Ternyata skill barunya itu adalah dalam pertempuran peta dunia tuh kan ya, field battle meningkatkan damage squad range sebesar 3%. Jika di-upit saat sama dia field battle juga mengurangi. Bener-bener tercipta untuk field battle guys. Yang ini bener-bener gue rekomendasikan banget buat kalian, harus dapatkan gini ya. Daripada Julia, gue ketika sudah tahu urutannya seperti ini, gue lebih milih dia ya. Gue lebih milih merekomendasikan kalian untuk Selina ini. Selina ini cukup bagus dan gue sangat rekomendasikan ya. Dan ini bisa kalian compare atau bisa kalian gabungkan dengan tipe si Louis. Jadi ini benar-benar untuk field battle bagus dia. Jadi gue saranin bisa dapat banget untuk kalian. Karena untuk sekarang gue sebelumnya menurut gue atau range squad terkuat itu adalah si Chun gitu. Tapi dengan adanya si Line ini gue lebih milih Line. Jadi Line dengan si Louis atau Line dengan yang lain gitu. Julia tetap pilihan masih bagus, tapi Chun sudah eranya sudah hilang gitu ya menurut gua. Jadi yang masih bagus itu menurut gua itu masih Louis, Julia, dan si Line ini yang memang cocok untuk kalian yang free player untuk berinvestasi tentang range squad. Ini versi gua. Sekali lagi ini versi gua dan gua suka banget sama hero yang Line ini. Oke. Itu sekilas review gua soal hero yang baru. Oke. Dan di sini gua agak menarik. Di sini ada namanya Julia Magic. Dan di sini
kita memiliki peran untuk memilih paket dan memilih hadiahnya gitu ya. Ini ya hadiah utamanya, kita ambil aja yang ini, hari karbon ya, seperti ini. Dan kita cuma punya satu, dan ya seperti biasa kita disuruh pilih gitu aja sebenarnya sih. Ini kayak gini tuh, ininya habis satu dan kita pilih kayak gitu ya. Di sini kalian bisa lihat ini berbayar semua. Oke, berbayar semua. Dan di sini ada 2 kali, 3 kali, itu adalah per kalian mengalih lipatkan hadiah yang nanti didapat. Kayak gitu ya. Ya cuman itu aja sih, nggak ada yang menarik lagi. Ya mungkin itu aja untuk kali ini. Pengadaan hasilnya dan sebagainya, kalian bisa cek lagi event-event apa yang ada gitu ya. Sudah itu aja. Dan di sini cuman ada pengurangan. Oke. Itu aja yang bisa gua berikan informasi buat kalian. Klik komen di bawah ya kalau misalkan ada hal baru yang mungkin harus gua cek dan rekomendasikan. Dan juga terima kasih untuk supportnya hingga detik ini. Bantu share dan subscribe-nya biar kita sama-sama membangun channel ini. Oke? Segitu aja dan bye.